You. Andrew tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari bawah bantalnya. Kebetulan di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Semuanya tengah beristirahat di tempat pilihan mereka masing-masing. Apa itu? Tanya Ayu heran. Beberapa hari yang lalu, aku berencana memberikan ini untukmu, tetapi sayang rencanaku gagal karena Rafael lebih dulu menculikmu. Jadi, terpaksa aku harus menyerahkannya di sini, tutur Andrew sambil tersenyum kecut. Di tangan pria itu tampak sebuah kotak perhiasan berwarna merah dan di mana terdapat sebuah cincin emas 24K, bertahtakan berlian di atasnya. Mata Ayu terbelalak. Ia terkejut bukan main setelah melihat perhiasan cantik nan mahal tersebut. Ini untukku? Tanyanya, masih tak percaya. Ya, untuk kamu. Ibu dari anak-anakku, jawab Andrew sambil tersenyum hangat. Oh ya, Tuhan, cantik sekali, pekik Ayu. Perlahan Andrew meraih tangan Ayu, lalu memasangkan cincin tersebut ke jari manisnya. Cincin itu terlihat semakin cantik dan berkilau ketika berada di tangan gadis itu dan ukurannya juga pas. Cantik sekali. Gumam Ayu pelan. Ini pertama kalinya dalam hidup Ayu, memiliki perhiasan secantik dan semahal itu. Bukan tak ingin, tetapi kondisi keuangannya yang memang sangat tidak memungkinkan. Bagaimana, kamu menyukainya? Tanya Andrew sembari memperhatikan raut bahagia yang terpancar dari wajah calon istrinya itu. Ayu mengangguk dengan cepat. Ya, aku menyukainya. Dia cantik sekali. Syukurlah kalau kamu menyukainya. Andrew mengacak pelan puncak kepala Ayu. Tidak maukah kamu memberikan aku satu pelukan saja? Itu. Ayu terdiam sejenak. Iya. Memperhatikan tubuh besar Andrew yang saat itu bersandar di sandaran ranjang. Dadanya terbungkus kain perban yang menutupi luka bekas operasinya. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Lagi pula, pernikahan kita akan dilaksanakan sebentar lagi, kan? Dan tak lama lagi, kamu akan jadi istri sahku. Di mana aku bisa memeluk dan menciummu kapan saja, di mana saja, sambung Andrew sambil terkekeh. Baiklah, kalau satu pelukan saja, tidak masalah. Ayu bangkit dari posisinya. Ia menghampiri Andrew dan memberikan satu pelukan di tubuh besar pria tampan itu. Tentu saja hal itu begitu membuat Andrew senang. Secara ini pertama kalinya gadis itu memberikan pelukan kepadanya secara sukarela dan tak ada kata paksaan sama sekali. Terima kasih, ucap Andrew ketika Ayu melerai pelukannya. Terima kasih kembali, Drew. Sekarang, aku harus memanggilmu apa? Rasanya sungguh tak nyaman jika aku memanggilmu dengan sebutan nama saja, sahut Ayu. Bagaimana jika mulai sekarang kamu belajar untuk memanggilku dengan sebutan sayang? Aku rasa itu jauh lebih baik dan lebih romantis. Lagi pula, sebentar lagi kamu akan menjadi Nyonya Andrew, celetuk Andrew, lalu terkekeh pelan. Sayang. Ayu memastikan dan pria itu mengangguk, mengiyakan. Baiklah. Ayu pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Andrew kepadanya. Sementara itu, di kediaman Tuan Abraham. Tuan Abraham, sang istri dan juga Diva tengah asik menikmati makan malam bersama. Di meja berukuran besar itu, tampak berjejer berbagai menu makanan enak. Namun, sepertinya hal itu tak membuat selera makan Diva meningkat. Wanita dengan wajah menekuk itu tampak malas mengunyah makan malamnya. Bagaimana kabar gadis songong itu sekarang? Apakah pria gila itu sudah menyingkirkannya dari dunia ini? Gumam Diva dalam hati. Ia bahkan tak mendengar apa yang tengah dibicarakan oleh kedua orang tuanya kala itu. Bagaimana kabar Andrew, Dad? Apa dia masih aktif di perusahaan? Tanya Nyonya Sarah. Ya, dia masih aktif. Namun, beberapa hari ini ia tidak masuk kerja karena sedang dirawat di rumah sakit dan tadi siang Dedi sempat menjenguknya, sahut Tuan Abraham. Benarkah? Memangnya sakit apa dia? Kok, tiba-tiba masuk rumah sakit, pekik Nyonya Sarah. Kena peluru nyasar, tapi sekarang kondisinya sudah mulai membaik dan aku begitu senang mendengarnya, sahut Tuan Abraham. Oh ya, hampir saja aku lupa. Andrew bilang sebentar lagi ia akan menikah dan ia ingin kita bisa berhadir di acara pernikahan mereka nanti, sambung Tuan Abraham. Diva terbatuk-batuk setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang Dedi barusan.
Ah, apa? Apa aku tidak salah dengar? Tanya Diva untuk memastikan apa yang ia dengar barusan. Ya, sebentar lagi Andrew akan menikah. Apa kamu ingin hadir ke acara pernikahan mereka? Tanya Tuan Abraham balik. Kini kedua netra Tuan Abraham dan Nyonya Sarah tertuju pada wanita cantik itu. Itu tidak mungkin. Bukankah gadis itu? Diva menghentikan ucapannya. Ada wanita itu bergerak turun naik dengan begitu cepat. Ia masih tak dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuan Abraham barusan, secara ia yakin bahwa Ayu masih berada di genggaman Rafael. Kamu kenapa, Diva? Apa ada yang salah? Tanya Tuan Abraham penuh selidik. Diva menggelengkan kepala dengan cepat sembari bangkit dari posisi duduknya. Tidak. Tidak apa-apa. Nyonya Sarah dan Tuan Abraham saling lempar pandang setelah menyaksikan tingkah aneh Diva yang kini melenggang pergi. Diva, kamu belum menghabiskan makan malammu. Teriak Nyonya Sarah. Aku sudah kenyang. Jawab wanita itu singkat dan kini menghilang dari balik pintu. Kenapa lagi dia? Tanya Tuan Abraham kepada sang istri. Entahlah. Gelagat Diva memang sedikit aneh akhir-akhir ini, sahut Nyonya Sarah. Bukankah dia memang aneh? Celetuk Tuan Abraham. Sementara sang istri hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Kini Diva tiba di depan pintu kamarnya. Ia bergegas masuk, lalu mengunci pintunya dari dalam. Diva berjalan menghampiri tempat tidur. Sementara tangannya berada di samping telinga. Tampak sebuah ponsel menempel di sana dan wanita itu tengah mencoba menghubungi seseorang dengan menggunakan benda pipih tersebut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar jangkauan. Silakan coba lagi beberapa menit kemudian. Tut. Tutut. Tentu saja hal itu membuat Diva meradang. Ia melemparkan ponsel mahalnya dengan keras ke atas kasur dan memantul hingga ke lantai kamar. Ah, sialan sialan sialan. Kenapa nomornya tidak aktif? Kemana lelaki itu? Teriak Diva dengan cukup keras. Ia benar-benar kesal karena tak bisa menghubungi nomor band bodyguard pilihan Rafael. Tidak. Ini tidak mungkin. Apakah Rafael sudah melepaskan gadis songong itu? Bodoh sekali dia. Bukannya disingkirkan, ia malah membiarkan keduanya kembali bersama, gerutu Diva dengan wajah yang tampak merah padam. Aku tidak akan pernah membiarkan pernikahan itu terjadi. Mereka tidak boleh bahagia di atas penderitaanku. Seperti yang ku bilang, jika aku tidak bisa hidup bahagia bersama Andrew, maka gadis songong itu pun tidak boleh. Sambungnya. Diva berteriak kesal. Ia yang sudah terlanjur emosi, meluapkan semua kemarahannya dengan melemparkan barang-barang miliknya ke sembarang arah hingga menimbulkan suara gaduh. Rang. Parfum mahal, make up dan lain-lain yang tergeletak di atas cermin rias, ia lemparkan ke lantai ruangan, hingga kegaduhan itu akhirnya sampai juga ke telinga kedua orang tuanya yang masih menikmati makan malam mereka. Mereka terkejut dan saling lempar pandang. Takut terjadi apa-apa pada Diva, mereka pun bergegas menyusul ke lantai atas. Di mana kamar wanita cantik itu berada? Diva. Betapa terkejutnya pasangan suami istri itu ketika melihat kondisi kamar Diva yang berantakan. Semua barang berhamburan dan wanita itu masih saja mengamuk. Mengambil apa saja yang bisa ia raih, kemudian melemparkannya. Diva, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ucap Nyonya Sarah yang kemudian mencoba mendekat. Namun, Tuan Abraham segera mencegahnya karena Diva sudah di luar kontrol. Ia tidak ingin anak perempuannya itu dengan tak sengaja malah menyakiti ibunya sendiri. Jangan, Sarah. Biarkan saja dia, titah Tuan Abraham, menarik tangan sang istri sambil terus memperhatikan Diva yang. Diva meradang. Sudah seperti orang kesetanan. Hingga tiba-tiba. Brukhah. Diva. Nyonya Sarah berteriak histeris ketika melihat anak semata wayangnya itu jatuh ke lantai kamar dengan kondisi tak sadarkan diri. Selamat ya, Tuan, Nyonya. Putri Anda positif hamil dan usia kandungannya memasuki minggu kelima, tutur dokter yang sengaja didatangkan oleh Tuan Abraham untuk memeriksa kondisi Diva yang tak sadarkan diri. Apa, hamil? Pasangan suami istri itu memekik kaget. Mereka saling lempar pandang dengan raut wajah panik. Bagaimana tidak, Diva baru saja ketuk palu.
Namun, sekarang tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa anak perempuannya itu tengah hamil. Ya, Tuan. Nona Diva tengah mengandung saat ini. Dokter mengangguk pelan sambil tersenyum ramah. Ya Tuhan, bagaimana ini? Pekik Nyonya Sarah dengan raut wajah panik. Begitu pula Tuan Abraham. Rasanya begitu sulit untuk mempercayai penuturan dokter tersebut. Baiklah, sebaiknya saya permisi dulu. Selamat malam, ucap dokter tersebut. Selamat malam. Sepeninggal dokter tersebut. Bagaimana ini, Dat? Diva baru saja resmi bercerai, tetapi sekarang dia malah hamil, celetuk Nyonya Sarah dengan raut wajah bingung menatap Tuan Abraham. Ada berbagai macam perasaan yang mereka rasakan saat itu. Bahagia, sedih, khawatir, dan panik. Senang, karena memang sejak dari dulu mereka menginginkan seorang cucu dan baru sekarang Diva mengabulkannya. Sedih, karena status Diva yang sudah resmi bercerai. Tuan Thomas menghembuskan napas berat. Apa sebaiknya kita berkata jujur saja kepada Andrew perihal kehamilan Diva? Ya iyalah, Dat. Kita harus memberitahu Andrew secepatnya. Siapa tahu dengan begitu, Andrew bisa mengurungkan niatnya untuk menikah lagi dan memilih kembali kepada Diva. Ya, setidaknya untuk bayi yang ada di dalam kandungan Diva saat ini, celetuk Nyonya Sarah dengan begitu antusias. Tuan Abraham mengangguk pelan, tanda setuju. Tak berselang lama, Diva pun akhirnya membuka mata. Ia mengedarkan pandangan dengan raut wajah bingung. Terlebih setelah melihat kedua orang tuanya yang juga berada di dalam ruangan itu. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Pekik Diva. Nyonya Sarah bergegas menghampiri, kemudian duduk di sisi ranjang anak perempuannya itu. Tadi kamu jatuh pingsan, Nak. Karena khawatir, kami pun segera memanggil dokter. Apa kamu ingin tahu yang dikatakan oleh dokter barusan kepada kami? Tutur Nyonya Sarah. Apa itu? Tanya Diva dengan raut wajah datarnya. Kata dokter kamu hamil, Nak. Dan usia kandunganmu sudah memasuki minggu kelima. Tutur Nyonya Sarah. Menyunggingkan senyuman terbaiknya untuk Diva. Apa? Aku hamil. Tetapi bagaimana bisa, sementara aku dan Andrew. Tiba-tiba Diva menghentikan ucapannya dan terdiam sejenak di ruangan itu dengan tatapan kosong. Ya, Tuhan. Jangan-jangan bayi ini milik Stefan. Bukankah malam itu aku dan dia gumam Diva dalam hati. Merutuki dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa, Nak? Tentu saja bisa, toh pada awalnya, kan kalian suami istri. Sahut Nyonya Sarah. Sementara Diva hanya diam. Tak berani berkata apapun lagi. Besok kita temui Andrew dan ceritakan soal kehamilanmu ini padanya, sela Tuan Abraham yang kini turut mendekat ke arah Diva. Apa? Tapi, Dat. Diva protes. Tidak ada tapi-tapian. Andrew harus segera mengetahui hal ini. Dia harus bertanggung jawab atas dirimu dan juga bayinya. Sahut Tuan Abraham dengan begitu mantap. Lagi, Diva terdiam untuk beberapa saat hingga akhirnya ia pun setuju pada keputusan sang Dedi yang akan mengajaknya menemui Andrew. Semoga saja Andrew percaya bahwa bayi ini adalah miliknya, gumam Diva pelan. Bahkan kedua orang tuanya pun tak dapat mendengar celetukannya. Keesokan harinya, dengan tergesa-gesa, Tuan Abraham, Nyonya Sarah serta Diva berjalan menelusuri ruangan demi ruangan yang ada di rumah sakit. Hingga akhirnya mereka tiba di ruangan Andrew. Tampak beberapa orang bodyguard bertubuh besar tengah berjaga di depan ruangan Andrew. Begitu Tuan Abraham mendekat, mereka pun segera menghampiri. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu bodyguard dengan wajah datar menatap para tamunya. Aku ingin bertemu dengan Andrew. Ada sesuatu yang sangat penting, yang harus kami bicarakan. Sahut Tuan Abraham. Baiklah, tunggu di sini sebentar, sahut sang bodyguard, kemudian berlalu pergi. Memasuki ruangan yang kini ditempati oleh Andrew. Tuan, di luar ada tamu. Tuan Abraham beserta anak dan istrinya. Dia bilang ada yang ingin dibicarakan dan ini penting, ucap pria berwajah sangar itu. Andrew mengerutkan kedua alisnya heran. Untuk apa lagi mereka datang ke sini? Biarkan saja mereka masuk. Siapa tahu benar, ini penting.
Ayu yang sejak tadi berada di ruangan itu, ikut menimpali. Andrew tersenyum mendengar ucapan Ayu, kemudian mengacak pelan puncak kepala gadis itu. Aku punya firasat tidak baik tentang ini. Jika nanti aku menerima mereka masuk kemudian ada sesuatu yang aneh-aneh, please jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku, mengerti maksudku? Ayu mengangguk pelan. Meskipun ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pria itu. Baiklah. Persilakan mereka masuk. Tita Andrew. Baik, Tuan. Pria bertubuh besar itu bergegas pergi dan menemui Tuan Abraham yang sudah menunggu mereka di luar. Mari, Tuan. Silakan masuk. Tanpa pikir panjang, pria parubaya beserta anak dan istrinya segera masuk ke dalam ruangan itu. Silakan duduk, Tuan Abraham. Andrew tersenyum menyambut kedatangan ketiga tamunya dan mempersilakan mereka untuk duduk di sebuah sofa yang terletak di salah satu sudut ruangan. Tak jauh dari posisi ranjang Andrew berada. Terima kasih, Drew. Tuan Abraham segera menjatuhkan diri di sofa tersebut dan disusul oleh Nyonya Sarah serta Diva yang tampak serba salah. Ia tak menyangka bahwa ternyata di ruangan itu ada Ayu dan tiba-tiba ia merasa sedikit cemas sebab dirinya ikut andil terhadap kasus penculikan itu. Gila, ternyata gadis songong itu ada di sini. Bagaimana jika ia menceritakan semua yang aku lakukan kepada Andrew? Gawat. Gumamnya dalam hati. Andrew, sebenarnya aku ke sini ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting, tapi... Tuan Abraham menghentikan ucapannya, lalu melirik Ayu yang masih berada di sisi Andrew. Andrew mengerti apa yang maksud oleh pria parubaya itu. Ia tersenyum kemudian berkata, "Tidak apa, Tuan Abraham. Katakan saja." Tuan Abraham pun tak bisa memaksa dan terpaksa harus mengatakan hal itu di hadapan Ayu. Nak Andrew, Diva hamil. Tuan Abraham mengeluarkan sebuah foto hasil USG Diva, lalu menyerahkannya ke hadapan Andrew. Dek. Tentu saja pernyataan itu membuat Ayu terkejut setengah mati. Matanya seketika membola dan tangannya bergetar. Namun, berbeda halnya dengan Andrew. Pria itu tampak tenang dan tersenyum menatap foto hasil USG yang memperlihatkan janin Diva. Ayu ingin menarik tangannya yang sejak tadi berada di genggaman Andrew, tetapi ditahan oleh pria itu. Ia menoleh dan tersenyum penuh makna kepada Ayu. Seakan memberitahu untuk tetap di sana dan mendengarkan penjelasan darinya. Maaf, Tuan Abraham. Sebelum saya menanggapi soal ini, saya ingin bicara kepada Diva terlebih dahulu, ucap Andrew dengan begitu tenang. Mendengar hal itu, Diva pun segera mengangkat kepalanya yang sejak tadi tertunduk menghadap lantai dan membalas tatapan Andrew.